Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami sedang menyusuri Gapuro di Papahan, Kecamatan Tasikmadu, kemudian Jalan Lawu, lanjut Jalan Raya Tawangmangu Solo hingga Palur, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Solo Raya, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, saat ini kami sudah berada di Gapuro Papahan, Kecamatan Tasikmadu, yang juga di Kabupaten Karanganyar, di mana Gapuro ini terletak di Papahan, Kecamatan Tasikmadu, dan desa ini berada di sebelah barat Jangaan, Kota Karanganyar, dan sangat mudah dilihat oleh pengendara yang melintas di Jalan Raya Tawangmangu Solo dan pengguna jalan baik dari arah Kota Karanganyar maupun Solo sangat dengan mudah melihat gapura warna hitam berukuran cukup besar dan tinggi ini, di mana gapura ini di sisi utara desa Jati atau Simpang 4 Jalan Lawu, Jalan Raya Solo Tawangmangu atau Jalan Raya Tawangmangu Solo. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa gapura ini dibangun oleh pihak Mangkunegaran Solo, atau maksudnya Kerajaan Mangkunegaran, dan lokasi gapura ini terletak di Desa Papahan, yang lokasinya tidak jauh dari Balai Desa Papahan. Kami saat ini sedang menyaksikan Gapura Papahan dari sisi utara menghadap ke selatan, dan konon gapura ini juga dikaitkan dengan keberadaan pabrik gula di Tasikmadu, dan juga dari gapura ini lokasi pabrik gula adalah mengarah ke utara sekitar kurang lebih 1 kilometer. Dan saat ini kami sudah berada di Jalan Lawu. Jadi dari Gapuro Papahan tadi kami lintas ke timur sedikit ke Jalan Lawu, kemudian melintas ke barat menuju ke kawasan Flyover Palur di lokasi paling barat atau sebelah barat dari ibu kota Kabupaten Karanganyar. Dan pagi ini situasi habis hujan, cuaca juga cukup mendung, dan kami saat melintas ini sekitar pukul 06.30 WIB. Dan kembali ke beradaan pabrik gula di Tasikmadu, perlu kami sampaikan sekilas bahwa pabrik gula Tasikmadu ini merupakan salah satu dari jumlah pabrik gula yang didirikan pada masa kolonial Belanda dan bertahan hingga sekarang. Dan pabrik gula Tasikmadu dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara atau PT PN 9 di wilayah Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Kami sekarang masih mengarah barat, berada di Jalan Lawu, dan nanti akan melintas di Simpang 3 Jalan Lawu dan Jalan Raya Tawangmangu Solo. Mengenai masih berkaitan dengan pabrik gula Tasikmadu, pada zaman Belanda gula merupakan komoditas primadona di Pulau Jawa, dan pada tahun 1925 terdapat sekitar 202 pabrik gula yang beroperasi di Pulau Jawa, dan
kapasitas ekspor pada zaman itu menempatkan Pulau Jawa sebagai produsen gula nomor 2 terbesar di dunia atau satu tingkat di bawah negara Kuba. Dan pabrik gula Tasemado ini bagian dari sisa kejayaan industri gula dari masa tersebut. Dan kami saat ini berhenti sejenak di lampu pengatur lalu lintas simpang Jalan Lawu dan Jalan Raya Tawangmangu, Solo. Pabrik gula Tasemado sendiri didirikan pada tahun 1871 oleh Raja Mangkunegaran saat itu, yaitu Mangkunegara ke-4 yang bertahta pada tahun 1811 hingga 1881. Kami sudah berjalan ke arah barat, sekarang berada di Jalan Raya Tawangmangu, Solo. Dan Tasemado sendiri sebenarnya adalah pabrik gula kedua di wilayah kekuasaan Kerajaan Mangkunegaran Solo, di mana pabrik gula pertama yang didirikan di sana adalah Colomadu pada tahun 1861. Seperti halnya pabrik gula Tasemado, pabrik gula Colomadu juga didirikan atas perintah Mangkunegara 4. Dan kembali ke Raja Mangkunegara 4, pada saat itu kerap beristirahat di kawasan Papahan di sebelah selatan Gapuro atau sekitar Gapuro tadi, karena ketika sedang berkunjung ke sekitar wilayah Karanganyar. Memang di kawasan ini tidak ada peninggalan dari zaman dahulu setelah Gapuro itu, dan Gapuro ini memang hanya menjadi tanda berkaitan dengan Kerajaan Mangkunegara Solo dan pabrik gula Tasemado. Dan dari berbagai sumber juga disebutkan bahwa para raja dan abdi dalam kerajaan atau keraton Solo sering atau kerap beristirahat di sebelah selatan desa Papahan saat bepergian ke kawasan Karanganyar. Dan desa Papahan sendiri konon berasal dari Papahan adalah erat kaitannya dengan kata papah yang diartinya batang pohon. Kami terus mengarah ke barat saat ini dan sudah hampir tiba di simpang 3 yang mengarah ke Sukoharjo, di mana jalanan pagi ini cukup ramai karena banyak pekerja dari wilayah sekitar Karanganyar menuju Solo, tempat kerja mereka. Dan pagi ini sebelum pukul 07.00 WIB sudah cukup ramai jalanan atau jalan raya Tawangmangu Solo ini. Mendati habis hujan mereka tetap berangkat bekerja karena mengejar waktu agar tidak terlambat masuk kantor. Dan kendaraan yang melintas di jalan raya Tawangmangu Solo ini yang mengarah ke barat tidak begitu ramai, dan meskipun sebenarnya tergolong ramai dibanding waktu-waktu lain, misalnya pada siang ataupun menjelang sore hari. Dan kami terus mengarah ke barat, sekarang sudah sampai di desa atau wilayah Kecamatan Jaten. Di mana Jaten sendiri adalah salah satu kecamatan seperti Tasemado tadi yang kami lintasi di Kabupaten Karanganyar. Dan Kecamatan Jaten sendiri memiliki batas wilayah antara lain di sebelah utara
berbatasan dengan Kecamatan Nangsri, kemudian Kecamatan Keramat, sementara sebelah timur berbatasan dengan Desa Kaling, Desa Karangmojo, dan Desa Papahan yang tadi kami lintasi pada awal perjalanan ini, kemudian juga Kecamatan Tasikmadu di sebelah selatan, dan berbatasan dengan Desa Palur atau Kecamatan Mojolaban di sebelah barat, berbatasan dengan Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Kami saat ini sudah tiba di depan Swalayan Mitra, masih di Jalan Raya Tawangmangu, Solo. Dan Kecamatan Jateng sendiri terbagi dalam wilayah, maksud kami 8 wilayah desa atau kelurahan, yakni Brujul, Dagen, Jaten, Jati, kemudian Jedes, dan Gringgo. Dan Palur sendiri termasuk salah satu kawasan di Kecamatan Jaten. Kemudian ada desa lain yang termasuk Kecamatan Jaten adalah Seroyo dan Suruh Galang. Karena berbatasan dengan Kota Solo, membuat Kecamatan Jaten ini diminati oleh banyak pekerja untuk tempat permukiman baru. Dan sedikit lagi kami akan tiba di tujuan akhir di simpang ataupun flyover Palur. Kami akan berbelok kanan menuju kawasan tol Trans Jawa dari Palur menuju arah barat ke Semarang maupun ke kota Cirebon. Kami akan berhenti sejenak di lampu merah pengantar lalu lintas yang mengarah ke Begonang ataupun Sukoharjo jika berbelok ke kiri. Dan jalanan masih sedikit basah karena seperti kami sebutkan tadi habis hujan di tempat ini. Demikian teman-teman informasi sekilas yang dapat kami sampaikan mengenai keberadaan Gapuro di Papahan yang dulu terkait dengan keberadaan keraton atau pihak Mangkunegaran Solo pada zaman Belanda. Dan kami akhiri perjalanan ini di Simpang Palur. Demikian informasi sekilas yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat sebagian ataupun beberapa teman yang berada di sini. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.